kasih buat semuanya, wabil khusus Bapak Kijo selaku ahli waris Mbah Kromorejo, Bu Ngadinem dan keluarga semuanya yang hadir di sini, seluruh tim Palenggan Hukum Nusantara dan teman-teman media semua. Hari ini pada tanggal 30 Januari tahun 2023 kami tim hukum dari almarhum Mbah Kromorejo yaitu Palenggan Hukum Nusantara menyikapi. Kami sudah siapkan jawaban, namun kami hanya menyikapi secara ini biar melalui media bahwa terkait dengan somasi yang dikirim oleh Budi Susanto bahwa dia mengaku landasan hukum dia pembelian atas tanah yang berada di Persil 45 Kelurahan Semampir ini adalah berdasarkan jual beli dengan PT SAK. Ya, ini poin-poin ini ya. Kami tidak menjelaskan secara material karena itu nanti untuk kepentingan di pengadilan kalau memang mereka nanti melakukan gugatan secara hukum. Kami di sini tidak liar. Kami di sini hadir sudah hampir 1 tahun, bangunan ini kami dirikan juga mereka tidak ada upaya apapun. Bahkan diundang di BPN 3 kali tidak ada hadir, diundang di kelurahan tidak hadir. Bahkan ada dugaan di kelurahan itu juga ada kerjasama, karena buku kreteknya kami minta untuk dibuka juga tidak dibuka, tetapi hanya catatan buku biasa. Yang paling pertama, yang utama, bahwa yang perlu kalian ketahui semua, PT SAK ini secara hukum bukan selaku pemilik atas tanah ini. Sehingga kalau memang Budi Susanto dan yang lainnya 3 sertifikat termasuk ada atas nama Leli, atas nama Indra, itu menurut kami adalah cacat hukum. Dan yang perlu kalian ketahui pula, mohon kepada KPK, BPK, instansi terkait semuanya, anggaran di Pemkot tahun 2017 telah dicairkan senilai 177,5 M. Kalau itu sampai terjadi, ini terjadi penyelewengan anggaran. Kami yakin dengan terbitnya somasi kemarin yang didampingi oleh tentara, ada TNI, ada Polri, Satpol PP, ini ada kolaborasi, dugaan kami. Ada dugaan kolaborasi bahwa ini adalah ada permainan yang luar biasa. Kenapa kami sebutkan sejak awal ini terjadi mafia tanah? Karena tanah ini adalah milik para petani, milik petani Mbah Kromorejo. Ya, dan itu nyata sekali saat lurahnya Pak Dulwahid diacak-acak semua menjadi 26 petok. Kami ada datanya semua. Ya, data semua lengkap. Ini mereka menggunakan notaris Yunus. Ketika diundang tidak berada kantornya, pindah-pindah. Ya, ini notaris Yunus. Silakan Pak Budi Susanto, Pak Indra, Bu Leli, siapapun di balik kalian siapapun, muncullah kalian. Jangan berkedok di balik pejabat. Ayo muncul kalian semua. Kami sudah mendapatkan bukti-bukti real. Material sudah punya. Ini adalah akrobat permainan jual beli tanah. Ya, itu yang perlu harus garis bawahi. Dan perlu kalian ingat juga tahun 2009 telah terjadi pengukuran oleh BPN. Kami juga ada buktinya. Pengukuran oleh BPN tidak ada sama sekali yang namanya petok-petok atau persil yang mengatasnamakan 9 orang petani menggugat PT SAK. Tidak ada itu. Itu hanya akrobat permainan, akrobat hukum yang mereka lakukan agar seolah-olah menjadi suatu kekuatan hukum. 9 orang petani menggugat PT SAK. 1 poinnya bahwa tanah ini bukan tanah negara. Yang kedua, PT SAK tidak mempunyai kepemilikan. Lantas yang ketiga, terjadilah perdamaian sehingga di antara mereka terjadi damai, maka dibeli oleh 3 orang ini, Indra, Leli maupun Budi Susanto. Yang jadi cukup jelas landasan hukum mereka kalau sampai terbit sertifikat itu adalah cacat hukum dan terbukti diundang BPN mereka tidak mau hadir.
Terbukti pula kami kuasai hampir 1 tahun lebih mereka tidak pernah muncul. Silakan mau lapor polisi, silakan. Kalau kami dihadap penyerobotan tanah, silakan. Kalau kalian mau gugat juga silakan. Kami siap kok. Ya. Jadi kami tidak pernah gentar untuk menangani perkara ini. Dan ingat, kepada Bapak Presiden, kepada instansi terkait, KPK usut tuntas penyelewengan anggaran yang ada di Pemkot Surabaya senilai 177,5 M. Ya, atas pembelian lahan tanah di sini kurang lebih 6.000 meter. Ya, kurang lebih 6.000 meter. Kenapa sekarang di lokasi itu ada tancap-tancapan, ada patok-patok dari Pemkot? Ini adalah akrobat semuanya. Akrobat semuanya. Kalau mau dibongkar, ayo silakan. Pemkot memfasilitasi, memediasi. Kelurahan dipanggil, dibuka semuanya bukunya. Sertifikat siapa? Enggak, lokasi. Oh ini. Dan surat-surat kepemilikan yang dimiliki Bapak. Ini kami juga sudah lakukan di top down. Dan Sip. Ya. Ya. Jadi jangan hanya Budi Susanto menganggap bahwa mereka punya peta, kami punya peta ini. Ya. Semuanya ada. Bahkan pernyataan Pak Abdul Wahid sekarang ada posisi di Malang juga sudah ada. Ya, bahwa ini adalah tanah milik keluarga besar ahli waris Mbah Kromerjo. Semuanya ada semua. Kalau memang Pemkot mau fair, mau adil, silakan baik dilakukan di Pemkot maupun di Komisi A. Ayo kita buka data. Jual beli yang terjadi 2017 benar atau tidak? Apakah ini ada kong kali kong? Memang lahan ini adalah memang digunakan untuk proyek-proyek pemerintahan yang menggunakan dana APBD. Ini kami duga ada kong kali kongnya di sana. Sekali lagi, Pak Budi Susanto, Pak Indra juga notaris, Bu Leli, ayo silakan Anda muncul. Jangan gunakan instansi-instansi maupun pejabat untuk backingi kalian. Datang, hadir, ayo kita ketemu di mana? Di kepolisian, di pengadilan, atau mediasi di Pemkot, silakan. Yang kami cukup jelas. Dari sini saya berterima kasih kepada Bapak Budi Susanto atas somasinya. Bukan kami marah justru senang. Sehingga kami tahu bahwa landasan kalian itu adalah berdasarkan jual beli dengan PT SAK. Tetapi tanpa kalian somasi pun kami juga tahu bahwa warkah 3 sertifikat kami sudah kantongin. Warkah 3 sertifikat semuanya dari PT SAK. Sedangkan putusan pengadilan yang sudah ingkrah, PT SAK tidak mempunyai hak atas kepemilikan tanah ini. 9 orang petani itu ditanya, mana tempatmu? Tidak ada. Tidak ada yang mengetahui para petani di mana lokasinya di sini, tidak tahu. Kalau pemilik tanah harusnya akan mengetahui. Ternyata mereka tidak tahu objeknya. Dan ini adalah dugaan 9 petani itu adalah wayang yang mereka gunakan agar untuk melakukan gugat-menggugat. Sementara itu barangkali ada pertanyaan. Ya, Pak. Ya. Selama ini tindakan dari pihak keluarga ahli waris apa, Pak? Terhadap yang mengakui itu. Yang mengakui di siapa? Satu yang kita lakukan adalah penguasaan fisik. Yang paling utama kita sudah lapor di BPN. Di sidang 3 kali mereka tidak hadir. Ya, saya hanya berdasarkan data dari notaris, sudah ya. Nah, sekarang bukti sudah kami kuasai. Kalau memang orang itu mempunyai merasa atas pembelian tanah itu benar, siapapun pasti akan melakukan perlawanan. Siapapun, termasuk jenengan semua kalau punya tanah, beli tanah dan itu dikuasai orang pasti akan melakukan perlawanan. Kalau merasa pembeliannya benar. Kami juga di sini tidak melakukan itu. Ini hanya kong kali kong untuk menguras, ya indikasinya menguras dana APBD Pemkot Surabaya. Prinsipnya di situ. Kami upaya hukumnya nanti menunggu. Ini kami harus rapatkan dengan tim, ya. Biarkan mereka mau somasi dulu, somasi kepada kita. Ya kita menunggu apa yang harus dilakukan oleh langkah-langkah mereka. Mereka juga sudah punya lawyer.
mereka di backup oleh Satpol PP saat mengedarkan somasi, dikawal kepolisian, dikawal dengan tentara, dan ini nggak boleh. Masa kirim somasi tentara ikut pengamanan, ini nggak boleh. TNI Polri itu dibayar bukan untuk itu. Dugaan adalah tidak netralitas. Tidak netral dan dugaan kong kali kon semua pihak di sini. Dugaan, ya, Pak, ya? Iya, dugaan. Dan itu kalau 177,5 sudah dibayar loh. Ya, itu pakai uang negara, uang pemerintah. Kalau ini pembeliannya tidak sah, maka itu kan terjadi penyelewengan. Jadi mohon sekali lagi kepada instansi terkait, terutama KPK, BPK, ya, untuk melakukan pemeriksaan terhadap atau diaudit keuangan pemerintah Kota Surabaya untuk khususnya anggaran tahun 2017. Harapan kami jelas, kembalikan kepada kami. Ini tanah adalah tanah milik sesuai dengan petok milik ahli waris almarhum Mbah Kromerjo. Kalau memang mereka minta damai, pastinya apa yang harus dilakukan, apa yang disampaikan, tentunya kan kami juga tidak menutup kemungkinan untuk itu. Dan sampai dengan hari ini kami pun menunggu mereka tidak ada upaya apapun. Hingga hari ini, Pak? Iya, hingga hari ini. Oke, terima kasih. Ya. Ada lain?